Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan jelaskan satu persatu tentang apa yang sudah saya diktikan kepada kalian. Kita akan belajar di sini tentang akuntansi syariah. Definisi dari akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan dari entitas yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Jadi karena setiap entitas, setiap perusahaan itu wajib melaporkan informasi keuangan kepada yang menggunakan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang butuh terhadap apa? Informasi laporan keuangan. Makanya di sini butuh yang namanya di akuntansi syariah. Sistem pelaporannya bagaimana? Jika akuntansi syariah itu berdasarkan pada apa? Prinsip-prinsip syariah. Harus berdasarkan seperti itu. Salah satu secara detailnya bagaimana? Sistem ini memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dan operasi bisnis dilakukan tanpa melanggar aturan-aturan syariah. Jadi setiap transaksi yang dilakukan di akuntansi syariah itu bagaimana? Dengan mematuhi setiap prinsip-prinsip syariah yang diterapkan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Salah satunya di sini adalah apa? Seperti larangan terhadap riba. Jadi setiap perusahaan itu karena kalau misalkan apa di situ kalau menerapkan akuntansi syariah itu bagaimana? Maka apa? Harus patuh terhadap apa? Terhadap prinsip-prinsip syariah. Apa itu diantaranya? Larangan terhadap riba. Di sini riba itu apa maksudnya? Tambahan bunga. Jadi karena Islam mengajarkan kepada kita jangan melakukan riba, jangan memakan harta riba. Selain itu prinsip-prinsip yang ada di dalam akuntansi syariah itu apa? Yang kedua, gharar. Apa itu gharar kemarin? Setiap transaksi yang penuh dengan ketidakpastian. Dan juga yang ketiga apa? Maisir, yaitu judi. Ya. Jadi kalau misalkan kita menerapkan yang namanya akuntansi syariah itu bagaimana? Maka tidak boleh ada yang namanya praktek judi. Coba saya pinjam tulisannya. Ya saya pinjam tulisannya HP saya. Coba punya siapa punya? Tulisan dah. Coba yang tadi. Jadi karena di sini dalam praktik ekonomi syariah itu kita harus apa di situ? Harus mematuhi kaidah-kaidah syariah. Prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah yang pertama apa? Keadilan. Bahwasanya dalam pelaporan informasi akuntansi syariah itu bagaimana? Itu harus dipublikasikan kepada para penggunanya. Salah satu pengguna laporan keuangan di sini siapa yang tahu? Ada investor. Jadi karena informasi yang dilaporkan di dalam akuntansi syariah itu bagaimana? Harus dipublikasikan kepada semua para penggunanya. Salah satunya apa tadi? Investor. Terus yang kedua ada manajer. Terus yang ketiga kreditor. Apa itu kreditor? Siapa yang tahu? Ya, orang yang memberikan kredit. Terus pihak yang selanjutnya apa? Pemerintah. Karena di sini makna dari keadilan itu apa? Di situ bahwasanya informasi
dalam laporan akuntansi keuangan syariah itu harus dipublikasikan kepada semua para penggunanya. Prinsip dasar akuntansi syariah yang kedua apa di sini? Transparansi. Siapa yang tahu transparansi? Kemarin sudah saya jelaskan. Transparansi itu keterbukaan. Jadi karena informasi yang disajikan itu di dalam laporan akuntansi syariah itu bagaimana? Harus transparan. Ya, jangan ada yang ditutup-tutup, jangan ada yang ditutup-tutup. Harus dijelaskan setiap informasi yang dipublikasikan dalam laporan keuangan yang berbasis syariah. Sistem akuntansi keuangan syariah. Prinsip dasar akuntansi syariah yang ketiga, kehalalan dan keberkahan. Jadi karena setiap transaksi keuangan itu yang ada di dalam akuntansi syariah itu bagaimana di sini harus sifatnya halal dan juga penuh keberkahan. Berkah di sini apa? Di sini walaupun misalkan nanti keuntungan perusahaan sedikit, maka semoga menjadi berkah. Serak kan berkah ya? Berkah, serak, tak sulit ada dan juga sebagainya, itu namanya keberkahan. Berkah juga bisa dapat diartikan bahwa keuangan kita itu digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berguna, bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Makanya itu yang dimaksud dengan keberkahan. Setiap transaksinya itu harus halal ya. Prinsip dasar akuntansi syariah yang keempat itu amanah. Jadi amanah itu karena kepercayaan. Kenapa bisa demikian? Kalau misalkan tidak bisa dipercaya, maka setiap informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan itu penuh dengan ketidakpercayaan. Makanya ada sifat di sini apa? Harus amanah, yaitu harus dapat dipercaya. Setiap informasi yang disajikan di dalam perusahaan, khususnya di laporan keuangan akuntansi syariah itu harus dapat dipercaya. Harus dapat dipercaya maksudnya gimana ini sih? Harus sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai ada informasi yang dibuat-buat. Makanya harus menyajikan data informasi yang sebenarnya. Itu yang bersifat dalam amanah, prinsip dasar akuntansi syariah. Prinsip dasar akuntansi syariah itu yang kelima, akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Ya. Bertanggung jawab. Akuntabilitas di sini apa maksudnya? Bahwa setiap informasi laporan keuangan yang berbasis syariah itu harus ada pertanggungjawaban. Ya, harus ada pertanggungjawab. Misalkan salah satu contohnya di sini bahwa menyajikan laporan informasi laba perusahaan pada tahun ini yang bersifat itu 2 juta, misalkan 2 juta ya, laba perusahaan itu 2 juta. Maka dari mana 2 juta tersebut harus kita tunjukkan data-datanya. Di mana itu? Di catatan laporan keuangan. Sebab itu yang namanya apa? Akuntabilitas. Perbedaan antara akuntansi syariah dan konvensional apa di situ? Yang pertama apa di situ? Dasar filosofis. Akuntansi konvensional berfokus pada maksimal keuntungan. Jadi kalau konvensional itu bagaimana maksudnya? Ya. Di sini ada 2 perbedaan. Yang pertama apa? Ada sistem akuntansi konvensional dan ada sistem syariah. Kalau konvensional lain, dalam sistem akuntansi konvensional itu di sana ada yang namanya bunga. Jadi kalau misalkan pinjam kepada pinjam uang misalkan kepada bank yang sifatnya itu konvensional,
maka itu ada istilah bunga. Pinjam 10 juta, bunganya sekian. Itu namanya apa di situ? Sistem akuntansi keuangan konvensional. Kalau sistem akuntansi keuangan syariah bagaimana? Tidak ada yang namanya praktek riba. Maka istilahnya bagaimana di sini? Istilahnya itu jual beli dan pembagian keuntungan. Ya, di sini dasar filosofisnya. Dasar filosofis itu bagaimana? Dalam akuntansi syariah itu di sana apa? Tujuannya kepada keberkahan dan juga kesejahteraan umat secara keseluruhan. Nah, jadi dalam akuntansi syariah itu apa? Di situ fokus kepada keberkahan. Kenapa bisa demikian? Karena Islam mengajarkan kepada kita apa? Menjaga kemaslahatan umat manusia, menjaga kesejahteraan umat manusia. Salah satu contohnya bagaimana? Misalkan kalau terjadi yang namanya transaksi jual beli harus sama-sama diuntung. Jangan pernah apa? Karena mengeksploitasi orang lain demi keuntungan pribadi. Maka Islam itu melarang kita berbuat seperti itu. Kenapa bisa demikian? Karena Islam mengedepankan yang namanya kesejahteraan umat secara sosial. Itu perbedaan dari dasar filosofis dari akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Perbedaan antara syariah dan juga konvensional. Di sini yang kedua apa? Ada praktik riba. Dalam akuntansi syariah, dalam akuntansi konvensional itu ada yang namanya praktik riba. Sedangkan kalau syariah itu bagaimana? Tidak ada yang namanya istilah dalam praktik riba. Apa itu istilahnya? Ada yang namanya pembagian keuntungan atau bagi hasil. Dan juga apa di situ? Ada istilah yang namanya jual. Perbedaan yang ketiga apa di situ? Pendekatan moral dan etika. Dalam akuntansi syariah itu kita harus mengedepankan apa? Setiap transaksi itu harus halal dan penuh dengan keberkahan dan bisa menjaga kemaslahatan umat manusia. Itu termasuk kepada di sini pendekatan moral dan berarti ya di sini apa maksudnya? Kita dalam bertransaksi itu harus mengedepankan yang namanya akhlak terhadap orang lain. Ini salah satu contohnya bagai apa? Jangan sampai merugikan orang lain. Sebab itu apa? Kita harus punya etika dan juga moral dalam transaksi, khususnya di akuntansi keuangan syariah. Makanya itu sangat diatur sekali dalam akuntansi syariah. Ya. Silakan sekarang tanya jawab ya. Silakan jawab pertanyaan saya. Sebutkan yang dimaksud dengan akuntansi syariah itu apa? Jelaskan kepada kami tentang akuntansi syariah. Ialah, yuk. Sistem akuntansi. Ayo terus. Jelaskan definisi dari akuntansi syariah. Apa itu akuntansi syariah? Berdasarkan para prinsip-prinsip syariah. Coba siapa yang tahu? Yang dimaksud dengan entitas itu apa? Di sini entitas. Perusahaan. Coba. Prinsip syariah itu bagaimana maksudnya? Yuk. Melarang riba. Terus yang kedua apa? Garor. Terus yang ketiga ada
Maisir. Coba siapa yang tahu? Apa yang dimaksud dengan maisir? Maisir itu apa? Judi ya. Kalau riba tadi bunga. Kalau goror apa? Coba lihat goror kemarin itu ada. Transaksi yang penuh dengan ketidakpastian. Ya. Soal yang selanjutnya sebutkan prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah. Satu, ada apa? Ada keadilan. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, kehalalan dan keberkahan. Yang keempat, yang kelima, akuntabilitas. Siapa yang tahu? Coba itu definisikan yang dimaksud dengan amanah itu apa? Dapat dipercaya. Coba siapa yang bisa menjelaskan transparansi itu dalam akuntansi keuangan syariah itu apa maksudnya? Bahwasanya coba transparan itu apa? Transparan terbuka. Kalau keadilan apa maksudnya di sini? Ya, bahwa apa? Setiap informasi keuangan itu harus dipublikasikan kepada para penggunanya. Seperti itu. Coba siapa yang tahu akuntabilitas itu apa? Akuntabilitas bertanggung jawab. Coba soal yang selanjutnya sebutkan perbedaan antara akuntansi keuangan syariah dan akuntansi keuangan konvensional. Satu, ya dasar filosofis apa di situ artinya? Dalam akuntansi keuangan konvensional itu ada apa? Memaksimalkan, ayo, bukan. Yang dasar filosofis apa itu? Memaksimalkan keuntungan kalau konvensional. Terus kalau akuntansi keuangan syariah, ayo. Dan kesejahteraan umat seluruh manusia. Terus yang kedua apa? Jelaskan kepada saya kalau konvensional itu apa, kalau akuntansi keuangan syariah itu apa, dan akuntansi keuangan konvensional apa. Dua, ada yang namanya praktek riba. Kalau konvensional. Kalau syariah itu ada apa? Ada istilah jual beli. Coba sebutkan yang ketiga, bagaimana pendekatan dalam moral dan juga etika. Jika dalam akuntansi keuangan syariah itu kita mengedepankan yang namanya akhlak. Jangan sampai apa? Merugikan terhadap orang lain. Apanya lagi? Fokusnya apa di sini? Khususnya dalam apa? Mempublikasikan laporan keuangan yang berbasis akuntansi syariah. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari Selasa ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Semoga kita itu dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat jasmani, rohani dan juga hati kita, dan semoga apa? Diberkahi semua hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, kaum muslimin muslimat dan mukminin mukminat. Sebelumnya kita ngirim Fatihah dulu kepada Rasulullah SAW supaya apa? Mendapatkan syafaat dan keberkahan ilmu dari baginda Rasulullah SAW. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan baca doa istirahat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.